Kemarin sudah kita bahas sampai tingkatan yang keempat, yaitu disebut dengan nafsu mulhimah atau nafsu mulhamah. Nafsu yang selalu membisikkan atau mengilhamkan seseorang untuk berbuat kebaikan. Kemudian nafsu yang derajat tingkatan yang kelima, qala al-musannif rahimahullah taala, berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau miliki, manfaat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma mutma'innatun wa mahaluha sirru wa huwa fi janibid bad'i al-aysari bi qadrin usbu'ain ila jihadis sadri wa junuduha al-jud wa tawakkul wal ibadah wa syukru wal ridha wal ridha wal khasyah. Jadi kata pengarang kitab ini Asy-Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ini ulama asal Banten, tapi beliau diam di Mekah, ngajar di sana, wafat di Mekah. Itu namanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Tapi karangan-karangan beliau itu banyak dipakai di semua pondok-pondok di seluruh dunia. Karangan-karangan Imam Nawawi Al-Bantani, masuk kitab ini Fathul Ghaib, dan kitab-kitab banyak sekali, tidak bisa dihitung. Dan hampir di setiap pondok itu wajib kitab beliau itu dipelajari. Kitab Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau mengatakan nafsu yang ke 5 itu namanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Jadi mutmainnah artinya mutmainnah itma'anna yutma'innu dalam ilmu Arab, bahasa Arab sorof, artinya tenang, tentram, damai, aman, sejuk. Itu namanya mutmainnah. Kayak dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnah, tatmainnah sama. Tatmainnah atau mutmainnah itu sama. Kalau dalam ayat lain itu ketika Nabi Musa itu ditanya, apakah engkau masih ragu dengan wahai Musa manik Allah? Jawab Nabi Musa, bala, aku yakin kepada engkau ya Allah, walakin yatma'inna qalbi, kata Nabi Musa, tetapi aku ingin makin meningkat keyakinanku kepada engkau sehingga tenang hatiku. Walakin yatma'inna qalbi. Itu artinya mutmainnah ini artinya nafsu yang menenangkan manusia. Ya, nafsu sapiak manusia tenang, damai, tentram, dan susah, dan gelisah, dan urut pikiran. Berarti yang mutmainnah urut pikiran berarti nafsu mutmainnah tadi diman bersih, belum dibersihkan sehingga ada masalah sekedi, muter, inem. Nah, ini penting dibersihkan karena ini nafsu yang menenangkan jiwa manusia. Itu namanya nafsu mutmainnah. Ya, ada dalam diri kita nafsu mutmainnah ini. Jadi sehingga apapun permasalahan,
akan selalu dibimbing jiwa seseorang kalau nafsul mutmainnahnya itu bersih. Itu maksudnya. Wa mahaluha, sedangkan tempatnya, letaknya nafsu mutmainnah dalam diri manusia itu asirru, namanya latifatus sir. Letaknya itu di latifatus sir namanya. Nah, lalu di mana latifatus sir itu? Wa huwa fi janibi sadhi al-aisari bi qadri usbu'ain. Letaknya itu di atas susu sebelah kiri, kira-kira 2 jari. Usbu'ain itu artinya 2 jari. Usbu'ain. Jadi sekira-kira 2 jari. Jadi susu sebelah kiri atas menghadap kepada as-sadr. Dia menghadap jok aprani ke dada, memancar cahayanya sampai ke dada itu. Itu mutmainnah ini. Nah, itu tempat letak daripada latifatus sir itu, 2 jari di atas susu kiri dan kira-kira 2 jari kira-kira biqadrin, kira-kira 2 jari di atas susu kiri. Itu letaknya di sini. Makanya kalau orang zikir sir, dia akan menundukkan kepalanya agak ke kiri sedikit condongnya. Allah 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 Allah, pantau zikir Allah Allah Allah. Itu namanya zikir latifatus sir. Namun zikir latifatul qalbi bawaan Malik, karena dia 2 bawah di susu kiri, 2 jari di bawah di susu kiri. Kalau latifatus sir 2 jari atas susu. Nah, itu dizikirkan Allah 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 Allah. Uninatin temuni dek biweh, namun biweh la ilaha illallah, itu zikir jahar namanya. Namun zikir sir Allah 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 Allah. Kalau kata Syekh Ba'udin Naqsabandi, kau duduk seperti tahiyat awal menghadap ke arah kiblat, kemudian kau naikkan ujung lidahmu ke atas langit-langit mulutmu, lalu getarkan jiwamu latifatus sirmu dengan kalimat Allah 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 Allah. Itu cara zikir sir. Itu biasa. Ia terkadang suluk, mulai temburu itu suluk Allah. Dan bagusnya menyepi dalam keadaan gelap, sepi. Sebenarnya belajar, sebenarnya itu berajak menyepi itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, kenapa kita harus menyepi berzikir, menyendiri, agar kita membiasakan diri kita menyepi dalam keramaian. Jadi mudah biasa diri zikir mesa-mesa Allah 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 Allah. Nah, pas dengan waktu dengan rami, kita merasa kanca Allah Taala masuk dan terkesan. Dan terkesan si nabi-nabi. Karena kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sepilah engkau dalam keadaan rami dan merasa ramilah engkau dalam keadaan sepi. Nah, ia hakikat zikir latifatus sir dia lain-lain. Sehingga dah kat rami, Nabi pun dengan rami, masalah rami, semua rami tetap tenang. Makanya Syekh Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, beliau pernah sholat sembahyang. Kemudian anak nekan begendam, orang kanak berjorak. Kemudian sililah inak ini kemarah. Nanti kamu begendang lagi katanya. Itu bapakmu lagi sholat. Apa kata Syekh Zainal Abidin rahimahullah? Beliau katakan, amun bau bedok baru belian. Karena ketika saya sholat, saya tidak mendengar apa-apa. Ketika saya sholat, saya tidak melihat apa-apa kecuali mendengar asma Allah. Jadi dia terkesan si nabi-nabi waktu beliau sholat. Itu maksudnya hakikat namanya. Tidak terkesan dengan apa saja. Itu maksudnya. Nah itu namanya latifatus sir.
untuk menenangkan jiwa seseorang sehingga dia tidak terkesan dengan suasana keadaan apapun yang terkesan. Susah, senang, ribut, napi, itu maksudnya tidak terkesan. Nah kemudian wajunuduha, sifat-sifat atau tentaranya atau yang ada di dalam latifatus sir, dan itu termasuk sifat daripada daripada nafsul mutmainnah. Yang pertama kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, yaitu sifatnya al-jud. Maka artinya al-jud itu orang itu akan pemurah, murah tangan atau lume bahasa itu sifatnya. Jadi munarak dengan masih pelit atau bakhil, munita masih pelit atau bakhil, berarti sifat atau nafsul mutmainnah tadi deman bersih. Karena munah bersih latifatus sirta akan subul nafsul mutmainnah namanya, lalu dia mendorong sifat al-jud, murah, ilmu murah, semua murah, al-jud. Maka pakai jamak, ilmunya murah, hartanya murah, senyumnya murah, itu maksudnya al-jud. Dek nak pakai kepeng tu doang tak murah, senyum murah. Maka harus berkoreksi diri. Masa girang nyepeng, peran pelit senyum, nah ini sifat mutmainnah tadi dek mansubul, sifat al-jud atau nafsul mutmainnah tadi dek muncul. Gitu. Jadi pemurah orangnya, al-jud itu sifat yang didorong oleh nafsul mutmainnah yang ada di dalam latifatus sir namanya. Al-jud sifatnya pemurah. Seperti ya Rasulullah itu tidak ada yang menyaingi kepemurahannya, murahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu punya istri namanya Siti Khadijah, wanita paling kaya di Mekah, tapi habis hartanya sampai miskin. Sampai-sampai isi beli kain kapan di narak waktu nembilina. Kemana hartanya? Dihabiskan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat al-jud. Kemudian yang kedua, sifat yang ada dalam latifatus sir yang didorong oleh nafsul mutmainnah itu adalah wat tawakkul, yaitu orangnya senantiasa bertawakal. Jadi tawakal ini artinya tawakkul, wakil. Arti mewakilkan itu menyerahkan kepada Allah setelah ia berikhtiar, bahasa itu. Setelah dia bersyariat, berikhtiar, berusaha, lalu dia serahkan hasilnya kepada Allah, itu namanya tawakal. Mumpah berdagang, pacu, berusaha pacu, berjaring pacu, meroyek pacu, ngantor pacu, waktu berikhtiar, maka hasilnya serah oleh Allah. Berapapun hasilnya, serahkan kepada Allah. Nah, orang yang tawakal itu, yang menyerahkan kepada Allah setelah berusaha itu, dia tidak akan pernah kecewa ketika hasilnya diberikan oleh Allah. Nah, ini penting nih, para nelayan ini penting tawakal nih. Pokok tuah lalu berjaring, lalu tuntun, berlepas kepada marak batur, kekayonan tepat, ampuk selain mau, ya memang nikmat terbiang si Allah, tawakal. Itu namanya tawakal. Lamun tu masa yang ngerumun, masa gedak le batur sak mau misalnya, berarti sifat tawakal itu di mana? Apalagi tu sampai batur mau itendek, misal. Ini kebiasaan sifat nih. Itu wah 2 minggu lek bareng atau lek daya. Batur buru datang ya mau. Saking gedak ndek sapa batur mau. Nah ini bahaya. Berarti kita itu menyalahkan Allah. Seolah-olah kita menganggap Allah tidak adil. Saya sudah 2 minggu, dia baru seminggu, baru sejeluk mau.
kita dek man mau. Nah ini memang diuji oleh Allah Ta'ala sejauh mana aja tawakal dengan ini. Kita tetes sebenar. Padahal jemaah kalau terluju lo jangan mau iya. Lalu ia dia tahu. Lalu Allah mengetes sejauh mana tawakalnya hamba kepada. Maka itu penting hati-hati. Maka kata Ibnu Athaillah itu, Allah menangguhkan pemberiannya bukan berarti Allah itu enggak sayang. Bukan berarti, tapi Allah itu senang melihat hambanya minta kepadaku. Sebab kalau aku beri dia, kalau dia diberi, kata Ibnu Athaillah, dia berhenti meminta. Itu hikmahnya orang kebayang mulia. Bebarat 2-3 kali dia mau. Berjaring berlepas 2-3 kali sampai sebulan dia mau. Apa maksud Allah? Allah itu senang mendengar kita, ya Allah, mudah. Dia demenan Allah Ta'ala. Sebab kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu, kitab Al-Hikam itu, sebab kalau seorang hamba diberi tidak akan meminta lagi. Marakana amak mai terkepeng. Setelah kepeng-kepeng kah nengendeng. Itu demen tendengan namun Allah ya demen tendengan. Itu bedon sifat Allah dan itu. Maka Allah dia senang diminta, Allah tangguhkan, artinya tangguhkan adengan juru keben. Karena ya demen sereminan hamba-hambana sak ngendeng. Dina pun dia teben, yang teben doang. Tapi arak hamba-hambana sak demen ya sayang si Allah. Lagu itu beda cara untuk berpikir. Kita mengira ketika kita tidak diberi oleh Allah, kita menganggap kita tidak disayang. Orang yang diberi kita anggap disayang, padahal sebaliknya. Orang yang tidak diberi itu yang disayang oleh Allah. Karena apa? Karena orang tidak diberi pasti dia meminta. Kalau orang belum diberi pasti meminta, masih berharap. Arak dengan demo BLT pasti berharap. Arak dengan demo S apa arana intinya sumbangan pasti mengharap. Pirang ke mau aku, pirang ke. Nah begitu. Kalau orang diberi kan tidak mengharap. Nah Allah itu tidak mau hambanya tidak mengharap lagi kepadanya. Paham jalan dek? Ini namanya sifat tawakal itu. Tapi tawakal nikah harus berusaha. Berusaha dulu. Dia tebu tawakal terobengan. Sahabat lain, ini riwayatnya sahih. Sahabat jauh unta, jauh masjid. Ampun lepas. Nabi berkata tali dekat makam lepas. Aku ni ibadah ya Allah. Allah Ta'ala jaga ni. Aku tawakal kepada Allah. Ya ulil sahabat. Maka turun Nabi langan masjid. Demak na tali nonde ampun tali di masjid. Tali julu ampun tawakal. Ampun tuah tali bareng ampun telang. Iya garang kita tawakal. Memang sudah apa namanya ujian dari Allah. Tapi kalau belum berusaha lalu kita mendapatkan sesuatu, itu bukan namanya tawakal. Memang kesalahan kita sendiri. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian selanjutnya sifatnya adalah wal ibadah. Wal ibadah. Sifat mutmainnah ini di orangnya akan rajin ibadah, genem ibadah, senang, gemar beribadah. Kalau orang sudah ada sifat apa namanya, kalau orang sudah bersih nafsul mutmainnahnya itu, dia senang. Maka kalau orang itu malas ibadah, malas ngaji, malas zikir, malas sholat berjamaah, jok masjid atau jok musola, itu tandanya nafsul mutmainnahnya belum bersih, malas. Karena sifatnya itu adalah dia rajin beribadah, ibadah luar biasa. Kenapa? Ya karena jelas. Karena ada ni tenang dengan sarajin ibadah, ya tenang. Biasa dengan sama malas ibadah, dia ini tenang. Dia pinang, dia narak mengidap ibadah. Kemudian wasyukru, sifatnya adalah selalu bersyukur. Apapun alhamdulillah syukur sifatnya. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waridho, sifatnya ar-ridho. Ya reda doang le apapun takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia doang ngeluh.
Dia selalu ridho kepada Allah. Tebang sakit si Allah ridho. Pokok mungkin tanda adon di Allah. Begitu sifat itu. Bagaimanapun sudah cara Allah itu takdirkan, dia tetap menerima. Tidak pernah ngeluh. Itu nama ridho. Itu sifat yang ada dalam latifatus sir, yang dimunculkan, yang didorong itu sifat oleh yang namanya nafsul mutmainnah. Kemudian yang terakhir, sifat yang ada dalam latifatus sir, yang dimunculkan, yang didorong oleh nafsul mutmainnah itu adalah al-khasyah. Al-khasyah. Khasyah itu artinya takut. Nabi perbedaan khasyah dan khauf. Khauf kan takut. Khasyah juga takut. Kalau khauf itu dia bisa dikatakan takutnya itu dengan yang zahir, bisa juga dengan yang batin, rahasia. Misal araulah lejulu bisa dikatakan takut, ditakut leulah, itu namanya khauf. Makanya la takhafu wa la tahzanu. Ketika ayat mengatakan janganlah engkau takut wahai kekasihku Muhammad, waktu Nabi di dalam gua Hira. Dia takut si penjahat ini, orang Quraisy yang mau membunuhnya. Jadi khauf itu bisa untuk zahir atau batin. Tapi kalau khasyah itu bisa dikatakan kekhawatiran, kegelisahan dalam hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang gaib. Gaib misalnya khawatir jangan sampai Allah melaknat saya karena perbuatan saya. Takut jangan-jangan ucapan saya ini menjadikan Allah marah. Jadi dia selalu berkhawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khasyah. Ketakutan di dalam hatinya kepada Allah Ta'ala, akan azabnya Allah, akan murkanya, menggahnya Allah. Itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Sehingga orang yang memiliki sifat khasyah ini, dia selalu beribadah kepada Allah, dia selalu mentaati Allah, takut dia melanggar larangan Allah karena dia takut akan diazab oleh Allah. Nah, inilah sifat-sifat yang ada di dalam latifatus sir yang didorong oleh yang namanya nafsul mutmainnah, pakai hamzah. Dia kena mutmainnah. Mutmainnah itu pakai hamzah, pakai alif. Itu namanya nafsu yang menenangkan jiwa-jiwa manusia sehingga apapun permasalahan, ujian dan apapun tetap hatinya tenang. Ini Allah SWT pembahasan pagi niki tentang nafsu yang kelima, yaitu nafsu mutmainnah beserta letaknya dan juga sifat-sifatnya. Nanti tetap selesai yang 7 itu nanti ada cara membersihkannya dan juga bagaimana untuk mengobati sifat-sifat yang buruk dalam diri manusia. Itu ada cara membersihkan dan mengobati. Kan niat amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.